Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'du. Para jamaah sekalian yang saya hormati, saya ingin melanjutkan keterangan yang tertunda, yaitu mengenai sahabat Nabi yang tertera dalam Al-Quran. Sahabat apa sih? Barangkali lupa saya dengar. Rasulullah itu tidak punya murid. Mereka yang bersama Rasulullah itu disebut sahabat. Tapi memang beliau itu bukan orang yang kecil, merasa yang dibawa itu murid. Jadi semuanya itu sama. Nah, sekarang apa makna sahabat? Sahabat ialah orang-orang yang pernah bertemu Rasulullah SAW dan beragama Islam sampai wafat. Itu definisi sahabat. Ada orang-orang yang Islam tidak pernah bertemu Rasulullah, bertemunya kepada sahabat, maka mereka ini disebut tabi'in. Ada orang-orang yang tidak pernah ketemu ketemu sahabat, tidak pernah ketemu tabi'in, apalagi ketemu Rasulullah, tapi miskin. Maka orang ini disebut tabi'ut tabi'in. Ada tiga tingkatan: sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Apakah ada orang yang tidak pernah ketemu Rasulullah tapi disebut sahabat? Ada. Hidup di zaman Rasulullah, tidak pernah ketemu Rasulullah, tapi semua menyebutnya sahabat. Hanya satu orang, namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini kisahnya, dia itu orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya lumpuh, yang keram itu cuma Uwais Al-Qarni. Ini kisah singkat dari Uwais ya. Pernah minta izin kepada ibunya untuk menjumpai Rasulullah. Si ibu memberi izin. Sampai di Madinah, tidak ketemu Rasulullah. Demi berbaktinya kepada ibu, karena tidak ada yang merawat anaknya, tidak pernah. Jadi tidak pernah ketemu Rasulullah. Suatu ketika si ibu minta naik haji. Naik haji itu ya jalan kaki. Maka Uwais Al-Qarni itu latihannya itu beli sapi anakan, naik turun gunung latihannya. Nah, tapi karena besar ya, sampai merasa berat, maka Uwais merasa saya sudah kuat untuk menggendong ibu saya sampai ketemu. Akhirnya bisa menggunakan ibadah. Keistimewaan Uwais Al-Qarni ini ketika Rasulullah SAW masih hidup,
pernah nitip salam kepada Abu Bakar. Tolong sampaikan salam saya kepada Uwais. Uwais tidak pernah ketemu Rasulullah. Rasulullah juga tidak pernah ketemu Uwais. Tapi Rasulullah titip salam kepada Abu Bakar, sampaikan kepada Uwais. Maka ketika musim haji, Abu Bakar mencari-cari namanya Uwais itu yang mana, tidak ketemu. Rasulullah cuma memberi tanda orang ini pernah kena penyakit sopak putih semuanya. Allah menyembuhkannya, ada disisakan di tangannya ini ada sedikit sisa. Itu orangnya. Abu Bakar mencari-cari tidak ketemu. Akhirnya titip kepada Umar bin Khattab. Rasulullah pesan kepada saya untuk menyampaikan salam kepada Uwais, tapi saya mencarinya tidak ketemu. Sekarang tolong cari Uwais sampai ketemu, sampaikan salam Rasulullah dan minta doa kepada Uwais al-Qarni. Nah, zaman Umar kan orangnya keras. Setiap orang naik haji dibuka tangan, Uwais. Ternyata ketemu di sini ada bulan putih. Nah, maka Umar mengatakan, saya sampaikan salam Rasulullah kepada dan pesan Rasulullah, doakan saya. Maka Uwais pun berdoa. Nah, setelah itu Uwais itu berpikir, kok kalau saya? Nah, akhirnya Uwais itu menghilang, tidak diketahui cerita. Nah, orang alim itu kayak tidak ingin diketahui identitasnya. Seperti keturunan Rasulullah itu sampai sekarang kan masih ada di Irak, di mana itu Arab Saudi, Maroko, banyak. Tapi mereka sengaja menyembunyikan. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, jadi Uwais tidak pernah ketemu Rasulullah, tapi disebut sahabat. Ini cuma satu ini orang. Nah, sekarang apa ada sahabat Nabi yang namanya tertulis di dalam Al-Quran? Jawabnya ada, cuma satu. Selebihnya tidak disebut namanya, tapi orang tahu kalau ini yang dimaksud itu adalah si A atau si B. Contohnya, Abu Bakar menemani Rasulullah bersembunyi di Gua Thur. Maka di situ Rasulullah berucap kepada temannya ini, ketika Muhammad berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan takut, sungguh Allah bersama kita. Siapa dia? Abu Bakar. Nah, sebab sejarah jelas itu secara mutawatir bahwa yang menyertai Rasulullah bersembunyi di Gua Hira hanya satu sahabat yang namanya Abu Bakar. Maka la tahzan innallaha ma'ana, jangan takut, jangan khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Yang dikatakan Rasulullah kepada sahabatnya ini itu pasti Abu Bakar. Cuma Allah tidak menyebut. Yang disebut namanya itu cuma satu, yaitu Zaid. Aslinya Zaid bin Harithah. Zaid ini asalnya anak orang kaya, kemudian diculik orang, dijual sebagai budak. Kemudian dibeli oleh Khadijah, dijadikan sebagai budaknya Khadijah. Dan setelah menikah dengan Rasulullah, Zaid ini diangkat oleh Rasulullah sebagai anak angkat. Nah, boleh tidak angkat anak?
boleh. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Zaid bin Harisah sebagai anak. Saking cintanya Rasulullah dengan Zaid bin Harisah. Kenapa saking cintanya? Karena Rasulullah itu punya anak laki-laki dua, bahkan semuanya ketika masih kecil, yaitu Qasim dan Abdullah. Pada periode Madinah punya anak laki-laki lagi dengan Maria Qibtiyah diberi nama Ibrahim. Itu pun wafat ketika masih kecil. Oleh karena itu sangat beralasan kalau Zaid bin Harisah ini sangat dicintai oleh Rasulullah. Saking cintanya kepada Zaid bin Harisah sampai namanya dirubah Zaid bin Muhammad. Ya, jadi saya ulang ya. Saking cintanya kepada Zaid bin Harisah, binnya itu diganti Zaid bin Muhammad. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Rasulullah. Ma ja'alallahu rasulin min qalbayni wa ma ja'ala adriya'akum abna'akum, dan seterusnya, ud'uhum li'abaikum wa aqrabu littaqwa. Allah tidak menjadikan pada rongga dada seorang manusia ada dua hati, dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkat kamu berstatus sebagai anak kandung. Selanjutnya Allah mengatakan panggil dia dengan mengaitkan bapak-bapak mereka. Yang demikian itu lebih dekat kepada apa? Nah, akhirnya dikembalikan menjadi Zaid bin Harisah. Berikutnya tentang Zaid ini, pada suatu hari bapaknya yang bernama Harisah, itu masih kafir, datang kepada Rasulullah minta supaya Zaid dikembalikan kepada dirinya. Nah, ini berarti Rasulullah bertindak sebagai seorang hakim. Maka Zaid bin Harisah waktu itu kira-kira usianya sekitar 12 tahun. Dipanggil oleh Rasulullah, "Hai Zaid, kamu apakah ingin kembali kepada bapak kamu atau ikut aku?" Di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Allah, ikutkan Zaid ini kepada saya." Dilarang keluar ucapan saya mengikuti Rasulullah, bukan main senangnya Rasulullah. Maka keputusan Rasulullah, Zaid tetap dalam pemeliharaan Rasulullah. Itu hukum tentang anak angkat itu seperti itu. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, ingin membahagiakan Zaid bin Harisah ketika Zaid itu dewasa, dinikahkan dengan seorang perempuan yang terhormat dari suku Quraisy, namanya Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy ini sepupu Rasulullah. Sepupu itu misanan Rasulullah. Kan terhormat sekali. Maunya Rasulullah ini sebagai kehormatan, memuliakan Zaid. Lalu dia itu bekas seorang budak. Nah, kemudian ya karena yang saya punya RR dari Keraton Solo ketemu orang
Kaliogo. Kira-kira sepadan apa tidak? Ya sepadan ya. Sepadan apa? Kaliogo ini batu si bosong Raden Roko. Tampak sekali ketidakharmonisan. Di situ Zaid lapor kepada Rasulullah, saya kok tidak bisa meneruskan rumah tangga dengan Zainab karena begini. Rasulullah menasihati, bertahanlah kamu. Sampai yang kedua kalinya Rasulullah tetap mengatakan bertahanlah kamu. Begitu yang ketiga, maka Rasulullah kasihan terhadap penderitaan anak angkatnya ini, maka Zaid diceraikan dengan Zainab binti Jahsy. Setelah Zainab binti Jahsy menjadi janda, dinikah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini geger juga. Kenapa kok geger? Zainab itu kan bekas istri dari anak-anaknya. Ini bertentangan dengan hukum jahiliyah, di mana anak angkat pada hukum jahiliyah sama dengan anak kandung. Sementara Rasulullah mendobrak hukum jahiliyah bahwa janda anak angkat itu boleh dinikahi oleh bapak angkatnya. Berarti ini hukum. Kemudian yang kedua sebagai hukum apa itu? Yang kedua yang membuat geger, umat Islam nggak setuju perkawinan Zainab dengan Rasulullah. Orang-orang kafir juga tidak setuju. Jadi sama-sama nggak setujunya. Seperti satu perbuatan dibenci Allah juga dibenci setan. Apa ada perbuatan yang dibenci Allah dibenci setan? Ada, menculik istrinya setan. Nah seperti itulah. Kenapa umat Islam tidak setuju? Karena gengsi Rasulullah. Bahwa Rasulullah akan merosot sebab dia itu bekas istri dari bekas seorang budak. Jadi status sosialnya itu sudah merosot. Umat Islam khawatir bahwa Rasulullah akan merosot. Orang-orang kafir tidak setuju karena apa? Perkawinan ini memporak-porandakan hukum yang sedang mapan di masa itu, bahwa janda anak angkat sama dengan janda anak kandung. Itu menurut hukum janda. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, dan peristiwa tentang Zaid sebagai anak angkat ini ada hukum baru yang muncul di situ, bahwa anak angkat itu bukan ahli waris. Ayo kasihan, bingung mulai cilik berbakti, lah kok dia itu bukan ahli waris. Bukan ahli waris itu lantas tidak mendapat apa-apa sama sekali. Di situ ada perubahan hukum yaitu tentang wasiat wajiban. Wasiat wajiban itu artinya seorang pewaris dianggap oleh hukum telah berwasiat walaupun dia tidak berwasiat. Jadi anggapan hukum seseorang dianggap berwasiat walaupun tidak berwasiat. Seperti undang-undang kita itu ya, undang-undang itu kalau sudah tempel di lembaran negara, semua orang dianggap tahu walaupun tidak tahu. Nah, itu hukum itu seperti itu. Nah, dari situlah anak angkat yang bukan ahli waris itu mendapatkan porsi
sepertiga itu adalah maksimal. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, nah sekarang nama Zaid yang ada di dalam Al-Quran itu di surat mana? Ada di surat Al-Ahzab. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likaila yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adhiyaikum. Ketika Zaid telah menyelesaikan urusannya dengan Zainab yaitu bercerai, dan Zainab telah habis masa iddahnya, kami Allah menikahkan engkau Muhammad dengan dia supaya tidak ada tidak ada kesulitan dalam hubungan terhadap anak-anak. Para jamaah sekalian yang saya hormati, di sini falamma qada Zaidun, setelah Zaid menyelesaikan. Jadi kata-kata Zaid itu ada di dalam Al-Quran. Itu yang perlu jadi catatan pertama. Terus yang kedua, yang menikahkan Rasulullah itu bukan siapa-siapa, tapi Allah sendiri. Oh, luar biasa ini. Zawwajnakaha, kami nikahkan engkau Muhammad dengan dia. Jadi tidak ada alasan bagi umat Islam lainnya untuk memprotes ini. Karena apa? Karena Allah sendiri yang menikahkannya. Dia mereka protes dengan istiadat. Nah, ini apa itu suatu hal yang menurut saya dahsyat di dalam Al-Quran. Ada hukum-hukum yang yang merupakan perombakan terhadap apa yang selama ini mapan di dalam jazirah Arab, khususnya orang-orang suku Quraisy itu ditentang sama sekali. Para jamaah sekalian yang saya hormati, jadi ada nama sahabat yaitu Zaid. Kemudian yang menikahkan Rasulullah itu adalah Allah sendiri. Dan di situ mendobrak bahwa istri anak angkat tidak sama. Dan bekas istri anak angkat tentu tidak sama dengan bekas istri anak kandung. Kalau bekas istri anak kandung haram dinikahi oleh bapaknya, tapi kalau bekas istri anak angkat boleh dinikah oleh ayah angkatnya. Itu hukum yang berlaku. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, nah selanjutnya ada yang saya lupa tadi. Ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in, ada tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Nah, terus kita itu masuk yang mana? Nah, ini ya jangan kecil hati, kita ini justru luar biasa. Rasulullah SAW suatu hari di dalam masjid ini, Rasulullah itu mengatakan, aku rindu dengan saudara-saudara. Para sahabat yang kumpul di situ, kami kan sahabat-sahabat engkau ya Rasulullah. Bukan itu yang saya maksud. Kalian adalah sahabat. Ini adalah saudara-saudara. Lantas mereka bertanya, siapa itu saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Dijawab, mereka yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah mendengar ucapanku, tapi cinta kepada. Nah, inilah kita semuanya. Berarti jadi ada tabi'ut tabi'in, kita ini adalah orang yang dirindukan Rasulullah
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ditunjukkan itu kan pangkatnya yang juga tinggi, ya ya. Nah, jadi cinta kepada Rasulullah padahal tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar ucapan-ucapan beliau. Nah, kembali kepada Zaid bin Harisah tadi. Seberapa besar komitmen Zaid bin Harisah ini terhadap Islam? Maka beliau senantiasa mengikuti perang-perang yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW sampai berakhir pada perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu perang dengan orang-orang Romawi di Babilonia. Sekarang itu masuk wilayah Syria. Jadi daerah situ memang sejak itu daerah konflik. Irak itu kan Babilonia, itu kan Irak, Syria, itu kan masa kiretan saja. Kenapa saya katakan daerah wilayah konflik? Karena cucu Rasulullah yang bernama Sayyidina Husain itu dibunuh di Karbala. Karbala itu wilayah Irak, tidak oleh. Dan memang sejak dulu itu adalah wilayah konflik. Israel itu sudah ada dalam peta. Jadi Palestina, Syria, Irak itu semuanya disebut oleh Rasulullah negeri Syam. Syam itu meliputi Palestina, meliputi Syria, kemudian bagian Irak yang namanya Babilonia, itu semuanya Yordan, itu semuanya termasuk Syam. Sekarang pada perang dunia kedua selesai dipetak-petak menjadi negara-negara yang banyak. Disitulah Zaid bin Harisah gugur. Begitu gugur di perang Mu'tah itu, lantas muncullah panglima perang baru yang bernama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu siapa? Khalid bin Walid itu anaknya Walid bin Mughirah. Siapa Walid bin Mughirah itu? Orang yang sangat benci kepada Rasulullah. Kenapa kok benci? Karena Khalid bin Walid bin Mughirah itu merasa pernah dipermalukan oleh Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah tidak mempermalukan dia, tapi dia sendiri merasa dipermalukan. Kenapa? Ceritanya saking bencinya Abu Jahal kepada Rasulullah, akhirnya Abu Jahal melakukan kontrak kerja dengan orang yang paling pandai soal syair, puisi. Ketemulah Walid bin Mughirah. Wah, kontrak kerjanya buat syair sebanyak-banyaknya untuk menandingi Al-Quran. Misinya agar Muhammad pensiun dari Rasul. Waktu yang ditetapkan telah datang, maka datanglah Abu Jahal, Walid bin Mughirah dan orang-orang pandai di Makkah datang ke rumah Rasulullah SAW. Di situ dibacakanlah syair-syair dari Walid bin Mughirah. Luar biasa indah. Rasulullah tenang-tenang saja. Nah, setelah apa itu selesai Walid bin Mughirah membacakan syair-syairnya, Rasulullah mengatakan, kalau sudah sekarang dengarkan, saya akan bacakan wahyu yang saya terima dari Allah. Wahyu yang dibawakan oleh Rasulullah itu adalah
sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi waliyyin wa la syafi'in afala tatadzakkarun. Dibaca terus oleh Rasulullah sampai akhir. Setelah selesai, Walid bin Mughirah itu lindu. Ini pokoknya sakit sih kalau ini. Lantas dia katakan, ini bukan syair. Saya belajar syair ke seluruh orang-orang pandai di seluruh jazirah ini. Tapi yang pasti ini wahyu. Dan saya yakin sebentar lagi seluruh jazirah ini akan berada pada kekuasaan Muhammad. Marah Abu Jahal. Akhirnya putuslah hubungan kerja Abu Jahal dengan Walid bin Mughirah. Dia merasa dipermalukan sampai mati membenci Rasulullah dan selalu menyebar fitnah kepada Rasulullah. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, apakah Rasulullah benci dengan orang yang suka memfitnah? Beliau tidak. Beliau berharap kalaulah Walid bin Mughirah tidak mau menerima Islam, barangkali anak keturunan Walid bin Mughirah nanti ada yang mengikuti Islam. Ternyata anaknya Walid bin Mughirah ini menjadi panglima perang dalam perang Mu'tah, yaitu Khalid bin Walid. Jadi anaknya orang yang paling kafir menjadi orang yang paling taat dan paling setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Walid itu umurnya panjang, menangi Umar bin Khattab menjadi khalifah. Jadi dalam riwayat itu ya, cucunya itu menghitung lukanya Khalid bin Walid itu ada lebih dari 70 luka. Yang panah, waras, pedang, waras. Jadi cecel kabeh awake. Saking taatnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan belajar taat kepada Allah sampai Rasulullah tetap berjuang sampai Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab itu berapa tahun jadi khalifah? 10 tahun. Jadi Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 10 tahun, kemudian Ali 10 tahun. Dan yang kelima itu Hasan. Hasan itu cuma 2 bulan terus diracun sama Muawiyah. Jadi kalau begitu Khulafaur Rasyidin itu bukan 4 tapi 5. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Hasan. Sebab bagaimanapun dia itu walaupun 2 bulan itu kan juga presiden. Nah, itu sejarah tidak menghitung. Kalau menurut saya itu perlu dihitung sebagai khalifah. Dan itu cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, ini mengenai kisah Zaid bin Haris, anak angkat Rasulullah yang namanya tertera di dalam Al-Quran. Waktu masih ada, saya ingin membahas satu lagi sahabat yang tertulis di dalam Al-Quran tapi namanya tidak disebut, yaitu seorang sahabat Nabi perempuan yang namanya Haulah. Haulah binti Sa'labah. Haulah ini orangnya cantik. Waktu itu sudah mulai menua. Dia punya anak banyak. Suaminya namanya Abu As bin Samit Auf bin Samit namanya. Aus
Aus bin Samit. Suatu hari, Nuhun sewu ya, Haula ini pas salat, Aus bin Samit itu nggak telaten, mau diajak tidur gitu. Ya tentu saja menolak, ya jangan nanti dulu. Akhirnya keluar ucapan, nah ucapan inilah yang merupakan hukum, sebuah ucapan hukum dalam mempunyai konsekuensi hukum. Apa ucapan Aus bin Samit ini? Anti alaiki kadhobi ummik. Anti alaiki kadhobi ummik. Kamu, punggungmu sama haramnya bagiku dengan punggung ibu. Apa maksudnya? Menghubungi kamu sama haramnya dengan menghubungi ibu. Maksudnya hubungan biologis ya. Jadi anti alaiki kadhobikum. Hukum kamu sama dengan ibu. Ini adalah bentuk perceraian pada masa jahiliyah. Nah, Haulah ini langsung protes kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, suamiku itu kok mengatakan begini. Ini kan artinya bahwa saya bercerai dengan suami saya. Iya, kalau dulu saya masih muda, bisa menikah lagi dan bisa bekerja. Sekarang saya sudah tua. Siapa nanti yang menafkahi saya dan anak-anak saya? Saya tidak setuju dengan bentuk perceraian seperti ini. Nah, Allah Maha mendengar. Haulah malam-malam menangis, sepertinya protes kepada Allah. Setelah protes kepada Rasulullah, malamnya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurahuma. Sungguh Allah telah mendengar gugatan dari seorang perempuan terhadap suaminya kepada Muhammad, dan Allah Maha mendengar tentang gugatan ini. Nah, siapa itu perempuan itu tadi? Itulah yang namanya Haulah binti Sa'labah. Ya, kok tahu nama itu? Jelas secara mutawatir semua sahabat mengatakan ini tidak lain adalah gugatan Haulah kepada Allah dan Rasul. Maka disitulah Rasulullah menerima wahyu tentang hukum bihar kita. Bagaimana hukum bihar? Hukum bihar tidak sama dengan perceraian. Jadi Haulah tetap menjadi suami dari Aus bin Samit, asal mengeluarkan denda. Dendanya itu pertama, Rasulullah mengatakan kepada suaminya Aus bin Samit, merdekakan seorang budak. Langsung Aus mengatakan, ya Rasulullah, dari mana uang untuk membebaskan budak? Kami ini miskin. Kalau kamu tidak bisa membebaskan budak, yang kedua berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, bagaimana saya berpuasa 2 bulan berturut-turut? Sepertinya tidak mungkin saya untuk bisa melaksanakannya. Kalau kamu tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut,
maka beri makan 60 orang miskin. Kemudian Aus mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau meneliti di kampung kami, orang paling miskin itu saya. Ya bagaimana saya memberi makan 6 orang miskin, sedangkan yang termiskin itu saya. Maka Rasulullah tidak masuk ke kamar membawa kurma untuk makanan 60 orang miskin. Bis ini bayang. Kalau hakim tak itu kan. Di sini apa ada hakim tak itu? Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, itulah keputusan Allah hukum berdasar kepada waktu yang diterima. Maka beliau mengadili perkara Hawla binti Sa'labah dengan Aus bin Samit ini dengan 3 hukuman yang bersifat alternatif, memerdekakan budak, kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau yang ketiga yaitu memberi makan 60 orang. Dan hukuman itu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, yaitu memberi makan 60 orang. Ini saya itu kadang-kadang berpikir, inilah cerita-cerita indah di dalam Al-Quran yang apa itu istilahnya itu sesuatu yang luar biasa. Para jamaah sekalian yang saya hormati, akhirnya waktu Isya sudah datang. Nanti kita sholat Isya di rakaat kedua pakai sujud tilawahnya. Saya sudah menjelaskan pada Ahad pagi, tapi belum dipraktekkan. Mari nanti kita sujud tilawah dalam rakaat sholat Isya yang kedua. Ada satu pertanyaan. Saya baca Quran, kemudian melewati ayat sajadah, misalnya saya baca sampai ini. Bagaimana kalau melewati ayat sajadah? Misalnya saya membaca surat Al-Alaq, terus kalla ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha kalla kadzdzaba wa tawalla. Apa itu? Bentar, yang Jawa ini kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla lakin lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah hal yad'u nadiyah sanad'us zabani atakalla la tuti'u wasjud waqtarib. Maka saya langsung begini, takbir Allahu Akbar, sujud sajada wajhihi lillahi subhanahu wa ta'ala wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi hamdihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi melanjutkan surat ya, itu cara kita sujud tilawah. Terus mereka sujud bukan wajib. Jawabannya kok sujud? Ya dari sebab itu kan perintah fasjud waqtarib. Sujud tau parekon yang Gusti Allah, lah kok gak sujud iki sujud. Nah, gitu ya. Di lain ayat misalnya, Pak ini sabar waladina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Kalau kalian lihatlah para malaikat itu mendengar ayat-ayat
kita nggak setuju. Mungkin terlihat sombong. Terus ada lagi ayat ketika mendengar Al-Quran dibaca tidak malah mendengarkan malah menjauh. Apa itu surat Quran. Kita sujud di situ dalam hati. Awakmu melayu, aku sing sujud. Jadi memberanikan diri. Sebab sujud itu kan seperti identitas kita sebagai hamba pada sujud kita pada dalam Al-Quran. Saya terangkan ada 15 ayat saja. Caranya mengerti setiap ayat saja itu ada gambar masjid. Masjid di Al-Quran ada masjid. Wajib Maghrib itu ada masjidnya. Disitulah. Saya kira demikian pengajian kita malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bacaannya lupa, saya mau kirim berapa lupa. Nanti saya share ya.